mana tempat Bapa berada, di situ pun kami berada. Dan kami tahu hari ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, Bapa pun ada di sini. Dan ketika Bapa datang, Engkau sudah berjanji, Engkau memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Kami alami itu dalam ibadah Sabat pada pagi hari ini. Kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Jadi bagian kami semua hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kami rindu diberkati oleh pengajaran daftar-Mu. Urapi mempelai-Mu ini, urapi kami semua. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami. Urapi kuduskan pikiran kami. Sehingga benih kebenaran ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur. Semua yang tidak sisakan, yang coba-coba mencuri perhatian kami, yang tidak mau kami diberkati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus melawat, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur Bapak Yahweh baik, karena Dia kembali berikan kita kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, bisa mendengar daftar, bisa menyembah. Karena saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, kesempatan itu tidak selamanya ada. Ada waktunya pintu kemurahan itu tertutup. Nah, bagi kita yang ada di kota Manado ini, bisa dikatakan pintu kemurahan masih terbuka lebar. Kenapa? Karena orang di sini ibadah masih aman-aman. Tidak ada yang kejar-kejar kita, ya toh? Tidak ada yang intimidasi kita, tidak ada. Jadi saya bisa katakan bahwa kalau kita membandingkan dengan keokean orang lain di berbagai tempat, apalagi khususnya daerah-daerah peperangan, hari-hari ini waktu seperti ini itu sulit. Kesempatan seperti ini itu saya bisa katakan cuma sebatas dapat dimimpi. Karena biar ada kerinduan besar, kalau situasi keadaan tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Makanya saudara, kalau kita masih dikasih kesempatan untuk ibadah, gunakan baik-baik. Kita masih dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan, gunakan baik-baik. Kita masih bisa dengar firman, gunakan baik-baik. Karena semua yang sudah tertulis pasti terlaksana. Ada waktunya orang lapar dan haus, bukan soal makan minum secara lahiriah, tapi soal mencari kebenaran. Orang akan mengembara sekarang, orang banyak cuek dengan firman. Karena apa? Nyanda dengar kok hari ini sahabat depan kok masih ada. Nyanda dengar kok sahabat ini, sahabat bulan depan kok masih ada. Sahabat tahun depan kok masih ada. Tapi tanpa disadari bahwa sesungguhnya saya mengingatkan, namanya firman Tuhan pasti digenapi. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan kita tahu, kita abaikan. Nanti kita mengalami lapar dan haus, baru ada penyesalan. Itu saudara, penyesalan yang tidak ada artinya. Jadi hari ini kita bersyukur bagi kita yang masih mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akan lanjutkan pelajaran saya yang saya bisa katakan belum selesai. Sudah 4 kali saya berkhotbah tentang tema ini, belum selesai karena memang ada 40 poin. Saya ingat pada waktu kunjungan tanggal 10 itu, saya baru sampai di poin yang ke-16. Nah, tema khotbah saya yang saudara sudah tahu, yaitu tentang berbahagia. Sebagaimana seperti yang saya katakan, untuk yang namanya kebahagiaan, apalagi situasi sekarang ini mahal saudara. Beberapa waktu yang lalu kami berdoa, kemudian ada bertepatan dengan ulang tahun. Sebelum mulai kami bercakap-cakap, sharing-sharing. Ada satu jemaat yang begini, sebenarnya situasi di luar sana itu bagi anak-anak di luar Bapak Yahweh itu sudah menakutkan. Sudah banyak orang yang hidup dalam ketakutan, sudah ada yang banyak yang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tapi karena kita dengan Bapak Yahweh seolah-olah tidak apa-apa, aman-aman saja. Dan saya bilang memang betul. Orang baru lihat kemarin 2020 kan semua serasa kok. Di
juga bukan cuma waktu itu. Sampai sekarang orang mau suka cita itu sulit, orang mau bahagia itu susah. Makanya saya bisa katakan bahagia itu mahal hari-hari ini. Tapi saya bilang waktu sharing-sharing itu, karena memang betul. Karena Tuhan anak Bapa Yahweh, sehingga pemisahan itu Tuhan buat. Tuhan tidak mengalami perasaan kita tidak seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan punya janji, tanpa orang sadar sebenarnya kita ini sudah sementara diluputkan, sudah sementara dikhususkan. Dan saya percaya karena kita anak Bapa Yahweh, kebahagiaan itu tetap ada. Amin. Tapi seperti khotbah saya sudah sampai ke poin 16, syarat untuk hidup atau supaya bisa berbahagia itu seperti apa saja. Dan kategori manusia atau orang yang berbahagia itu seperti apa, saudara? Dan saya sudah terangkan sampai ke 16 poin. Sudah banyak sekali, saudara. Saya tidak akan ulangi lagi karena saya baca dari awal lagi terlalu panjang. Saudara sudah dengar. Sekarang kita lanjut saja. Sekali lagi, bahagia itu mahal. Bahagia diupayakan oleh orang banyak. Bahkan secara materi, secara logika, secara manusia, banyak orang berpikir kebahagiaan itu karena terpenuhinya kebutuhan secara lahiriah. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya bisa katakan sangat berbeda jauh dengan kebahagiaan menurut firman Tuhan. Saya lanjut di poin yang 17. Mari saya mengajak kita buka di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal yang ke-34. Ini lanjutannya. Mari saya mengajak kita semua buka firman Tuhan yang sudah banyak kali kita baca. Kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-9. Sudah dapat saya kita semua berdiri. Orang yang berbahagia itu seperti apa, saudara? Mazmur 34 ayat yang ke-9. Baca bersama-sama, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan Bapa Yahweh sebagai tempat perlindungan. Coba pikir pakai logika. Jangankan waktu-waktu yang lalu, masa-masa corona ini, Jo. Boleh bayangkan berapa banyak yang sudah jadi korban. Jangankan waktu-waktu yang lalu, kebenaran firman Tuhan berkata, sehasta saja, iya kan? Selangkah saja manusia itu dengan maut. Bahkan firman Tuhan katakan manusia seperti uang, sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Manusia seperti bunga rumput, pagi hari mekar, siang layu. Jangankan hari kemarin, pagi ini engkau bisa bangun hirup nafas dengan gratis, engkau sehat, engkau bisa ada di sini, bisa memuji Tuhan, bisa kegerangan itu karena perlindungan Bapa Yahweh, bukan kekuatanmu. Amin. Mati sekarang tidak perlu sakit lama. Saudara, di jalan-jalan saja saudara bisa lihat krans bunga itu, krans kematian itu di mana-mana, betul tidak? Itu di mana-mana. Orang maut lagi merajalela di mana-mana, saudara. Dan Tuhan katakan, ternyata orang yang berbahagia itu karena dia jadikan Bapa Yahweh tempat perlindungan. Karena memang, saudara, kalau kita jadikan Bapa Yahweh sebagai tempat perlindungan, coba saya tidak taruh ayatnya tapi ingat referensi. Mazmur 121 itu jelas. Kita buka. Mazmur 121, kita baca ayat yang pertama saja supaya kita sampai ayat yang ke-8, satu perikop karena tidak panjang. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahwehlah penjagamu, Yahwehlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa janji ini. Matahari tidak menyakiti pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Artinya siang malam anak Tuhan itu spesial. Matahari saudara sengatannya itu sangat pelis. Kita yang cuma sepintas selalu saja itu tidak terlalu terasa. Tapi coba jam 12 siang, kompak gembala atau jemaat sudah jam lama-lama, setengah jam di luar sana, kumbala diam. Pasti merasakan sengatannya itu kayak apa, saudara? Orang bisa pingsan ketika di bawah matahari. Saya ingat dulu, kalau biasanya tanggal 17 Agustus upacara kan, itu namanya menghormati negara, menghormati perjuangan para pahlawan. Biar siang bolong, biar matahari panas, wajib berdiri di tempat. Dan saya punya pengalaman, saya lihat ada saja, tiap tahun ada saja yang pingsan, tiap tahun ada saja yang pingsan. Itu berarti sengatan matahari itu tidak main-main. Artinya di hari-hari ini keadaan hidup kita seperti itu. Siang malam disengat matahari, siang hari ada sengatan matahari, malam hari pun ada keadaan bulan. Artinya siang malam itu tetap ada yang namanya pergumulan. Namanya orang manusia nggak bisa berharap orang luput daripada yang namanya proses hidup. Jadi saya mau katakan kepada jemaat, jangan pernah mimpi karena orang so jadi anak Bapak yang bebas dari pergumulan. Pergumulan masalah hidup itu tetap ada. Tapi janji Tuhan pada hari ini, matahari tidak menyakiti pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Artinya siang malam anak Tuhan itu tetap bahagia. Amin. Coba yang bahagia di sini angkat tangan dulu. Bahagia kan dapat lihat dari depan muka tuh. Kalau depan muka span-span, orang menanam papaya tono, kurang garam, kurang vetsin, ini tuh orang bahasa hari-hari. Itu orang mana berbahasa itu bilang uang anak kalau bilang bahagia. Dusta itu. Orang bahagia itu kelihatan dari ekspresi wajah. Saya percaya hari ini yang datang di ibadah di sini semua sukacita. Ada yang datang di sini semua bulan purnama. Memang saudara, untuk sukacita, untuk bahagia itu ditantang. Tidak gampang saudara. Apalagi yang datang dengan banyak masalah, datang dengan banyak pergumulan. Saya kalau pikir berdiri di sini sudah masalah lebih dulu, karena sudah basah di bawah sana. Memang dari atas sampai bawah tidak ada yang luput, basah semua. Saudara kan lihat sendiri, biasa saya kalau selesai pujian, saya harus turun. Saya balik lagi sudah dengan, sudah ganti. Itu saudara tahu. Tapi hari ini tidak, saudara. Dan saudara itu perjuangan, saudara. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara, berbahagia. Jangan terus ini dia mau bahagia bagaimana? Biar Bapak Yahweh perlindungan. Pernah kita kesakitan baik-baik, belum jawab-jawab. Ada minta ini, bukan datang yang sesuai permintaan, lain sudah datang. Belum keluar satu lagi sudah datang. Mau bahagia bagaimana ini dia? Kalau pakai logika nggak bisa bahagia. Tapi kalau orang renungkan baik-baik janji Tuhan, pasti orang berbahagia. Amin. Memang bahagia kalau pakai logika nggak bisa. Hari ini bisa saja protes, aduh berjualan, satu album, satu keset lebih apa lagu itu dia. Bisa saja protes begitu. Karena sama dengan kita bilang saya sendiri saja basah memang. Tapi saudara, kalau kita masih diberikan kekuatan perlindungan itu luar biasa.
Saya mau katakan, di rumah sakit sana ada begitu banyak orang yang rindu sekali memuji Tuhan. Coba saudara renungkan. Kecuali dia tidak tahu Tuhan, dia tidak pernah ibadah. Tapi kalau dia orang yang suka ibadah, pasti saat ini ada begitu banyak yang rindu memuji Tuhan. Ada begitu banyak yang rindu dengar firman seperti kita. Tapi tidak bisa, keadaan fisik tidak berdaya. Jadi kalau kita masih bisa memuji Tuhan, kalau kita masih bisa memberikan yang terbaik mendengar firman, bersyukur. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Ingat, kalau pagi tadi Bapak Yahweh lindungi engkau tidak bisa memuji Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Yahweh tidak lindungi pagi tadi, jangankan pagi tadi, dalam perjalanan dari rumah sampai ke sini saja, kalau Bapak Yahweh tidak lindungi engkau tidak bisa memuji Tuhan di sini. Engkau tidak akan bisa menyembah Tuhan di sini. Makanya saudara, jangan pikir oh kita bertambah umur, kita bernafas karena memang soal ini enggak. Kita luput bisa bernafas sampai hari ini karena perlindungan Bapa Yahweh. Makanya perlu berbahagia saudara. Jangan nanti bahagia kalau sudah, kalau rekening tebal, kalau target sudah tercapai, kalau kita sehat sempurna. Jangan saudara. Kalau bilang kebahagiaan, saya sudah berapa kali sampai kalian khotbah ini. Kalau kebahagiaan diukur oleh uang, tidak ada orang yang harus minum obat penenang. Tidak ada orang-orang kaya itu yang orang lain dengar selama ini. Ada beberapa yang bunuh diri, iya tak? Mengakhiri hidupnya. Kalau memang kebahagiaan itu diukur dengan uang. Memang kalau pakai logika, orang akan selalu ukur, oh bahagia itu kalau seperti yang saya katakan, punya uang banyak, punya rumah mewah, mobil mewah, semua keinginan tercapai. Tapi ternyata dari kasus-kasus yang kita lihat, kebahagiaan itu tidak diukur dari situ. Amin. Saya ingat sekali waktu masih di gereja lama, saya sudah lupa khotbahnya siapa itu, yang Bapak almarhum atau siapa, itu orang yang sangat kaya raya, punya istri cantik. Dia punya istri kalau tidak salah mantan presiden Amerika yang sudah janda kemudian dia ambil. Istri cantik, punya, dikatakan bahwa orang itu bagi dia tidak ada mengenal malam. Karena dia punya harta kekayaan, dia punya kapal pesiar, dia punya usaha. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh dunia. Jadi bagi orang ini tidak mengenal malam. Kenapa? Karena di negara lain malam, di negara lain siang. Jadi dia berusaha itu tetap jalan. Makanya dikatakan tidak mengenal malam. Tapi ketika akhir-akhir hidupnya saudara, dia tidak dapat kebahagiaan. Ternyata istri cantik tidak membuat dia bahagia. Uang banyak tidak bisa bikin dia bahagia. Sehingga apa dia katakan sebelum dia mati? Siapa saja di antara orang-orang pada waktu itu yang bisa datang membahagiakan hatiku, separuh dari hartaku akan kuberikan. Tapi ternyata saudara, sampai dia mati kebahagiaan itu tidak kunjung tiba. Berarti uang, kecantikan, kegantengan, ketenaran tidak bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Amin. Jadi kalau hari ini orang suka cita itu bersyukur. Sadarkah engkau bahwa di luar sana ada begitu banyak yang putus asa? Di luar sana ada begitu banyak yang hilang harapan. Di luar sana ada begitu banyak yang kecewa. Ada begitu banyak yang stres. Bahkan tidak sedikit yang masuk rumah sakit jiwa di luar sana. Dan itu bukan cuma orang-orang miskin. Sederetan orang kaya pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Amin. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa saudara? Perlindungan Bapa Yahweh itu sempurna. Coba lihat kiri kanan dulu. Kasih tunjuk tuh muka yang bahagia itu bagaimana. Sepanjang kalau pegang. Dan kita lain coba lihat Pak, kita pas pegang ini. Santai saja saudara.
Suara saya keras tapi saya tidak marah. Saya lagi sampaikan firman. Haleluya. Biar so satam kiri kanan muka belakang. Iya toh? Biar so ada bodyguard kawal kiri kanan. Tapi kalau bukan Bapak Yahweh yang melindungi, pasti habis. Saya pernah dengar juga, dan itu memang kisah nyata, seorang presiden yang ditembak oleh justru pengawalnya sendiri. Di tengah-tengah sekian banyak pengawal yang berjaga-jaga, justru mati tembak. Saudara, sudah jaya Bapak Ibu, sama yang kita bilang tadi. Kalau Tuhan yang melindungi, berapa langkah orang ada lalui sampai ke tempat ini. Bisa saja ada insiden-insiden yang terjadi. Jadi coba setiap detik orang bisa hirup udara segar. Setiap detik orang bisa buang nafas. Orang bisa bergerak, belajar bersyukur. Amin. Jangan tunggu nanti orang mau Tuhan soiko akan. Karena saudara, yang tidak ada yang bisa bayar nafas, tidak ada. Tidak ada saudara. Dokter spesialis sekalipun, bagaimana sokot Michael Jackson ke dokter spesialis berapa? Bayangkan, dokter 20 sebagai pengawal. Ada yang khusus kawal dia pe jantung, ada yang dia pe organ-organ tubuh yang lain. Tapi Asito masih muda so habis. Jadi kalaupun orang di sini bernafas gratis, saat ini tidak perlu bayar oksigen, coba berpikir baik-baik dan bersyukur. Amin. Berpikir itu bukan orang berkuat. Siapapun orang tidak ada yang bisa beli nafas hidup. Kalau Tuhan bilang anakku hari ini selesai, biarnya dokter keliling kiri kanan muka belakang tetap putus. Jadi bersyukur saudara. Ternyata bahagia itu kalau Bapak Yahweh menjadi tempat perlindungan. Amin. Bersyukur, jangan dulu tunggu hal-hal besar. Orang masih bisa ada itu so bersyukur. Itu poin yang ke-17. Sekarang kita masuk di poin yang ke-18. Kita baca di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-5. Mari buka sama-sama. Mazmur pasal yang ke-40. Kita baca ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Yahweh, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Poin yang ke-17 atau poin yang ke-18 ini, orang yang berbahagia ternyata orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Coba ayo dibaca referensinya sebelum saya lanjut. Lukas 1 ayat 45. Ini sama. Dua ayat ini sama. Lukas 1 ayat 45. Silakan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Jelas. Jadi ternyata kita percaya sampai hari ini bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan, Bapa Yahweh itu adalah Yesus Maha. Kalau sampai hari ini kita tidak berkurang dalam kepercayaan itu, berbahagia. Amin. Berapa banyak orang yang di hari-hari ini kuat Bapak Gembala ulang-ulang tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan. Berarti kira-kira bahagia itu? Ayat ini jelas. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu orang yang berbahagia. Sekarang saya tanya, adakah kepercayaanmu sampai saat ini masih utuh atau sudah berkurang? Banyak kali saudara, orang begitu dengar firman amin, amin, percaya. Oke, percaya. Begitu dia lagi memuji Tuhan, begitu dia lagi mendengar firman, imannya teguh percaya. Tapi begitu dia keluar dalam perjalanan realita kenyataan hidup sehari-hari, ada pergumulan, banyak kali mulai bimbang.
Saudara sama kasih tahu, sudah dengar firman ulang-ulang, sudah dengar lawatan ulang-ulang, tapi ketika contoh, ketika sakit berdoa 1 minggu belum sembuh, berdoa 1 bulan belum sembuh, untuk pikiran mulai, Tuhan, kira-kira ini masih boleh sembuh atau enggak Kira-kira Tuhan masih sanggup tolong atau nyanda ini? Kira-kira itu sudah kategori berkurang atau tidak? Halo? Ada sukacita? Ketika dengar firman amin. Tapi begitu pulang Tuhan bilang, Tuhan berkati, mari kita pedompet ini rupa semua tarabe ini kurang buka tutup bukan karena tabal, karena saudara dapat isi. Kurang harap-harap kapan dia mau isi. Mulai berpikir Tuhan bilang kata Tuhan mau berkati. Mengapa kita hidup model begini? Kira-kira itu sudah mulai berkurang, aku percaya atau tidak? Jawab saja, tidak ada yang menuntut hari ini. Selama bergumul sampai hari ini belum ada titik terang. Kira-kira dari awal beriman sampai sekarang tetap saya percaya, pasti. Masih seperti itu? Ataukah so berubah? Banyak orang bilang percaya gampang, tapi praktek hari-hari dia berpergumulan itu yang menjadi tantangan. Banyak kali bikin orang berkurang dalam percaya. Sehingga jangan heran susah mau bahagia. Bagaimana mau bahagia? So ragu. Bagaimana mau bahagia? So berkurang itu percaya. Karena saudara saya mau katakan, ketika kita mengimani, Tuhan buat sesuai dengan iman kita. Tapi kalau kita tidak lagi percaya, kita mulai ragu, bukan Tuhan tidak sanggup, tapi Tuhan tidak akan melakukan lebih dari yang kita imani. Tidak akan, saudara. Karena kalau Tuhan bisa buat semaunya Tuhan, manusia akan keenakan. Karena orang pikir, biar punya percaya tetap kau mau jadi kok, Tuhan kau tetap tolong, tidak perlu kau berdoa, tidak perlu kau beriman, tetap kau mau jadi kok itu. Kalau Tuhan bikin sama semua, berarti orang yang ibadah dengan orang yang nyanda ibadahnya ada beda. Tuhan terlalu sanggup, tanpa kita beriman pun Tuhan sanggup. Tapi saya mau ingatkan ke jemaat, Tuhan tidak akan bekerja melebihi imanmu. Biar Tuhan bilang hari ini aku berkati, tapi kalau hari ini iman mulai goyah, tidak akan datang hari ini, mungkin tunggu tahun depan. Hari ini aku pulihkan, tapi ketika datang keraguan tidak akan dipulihkan hari ini. Biar Tuhan so janji hari ini, tidak akan, saudara. Karena Tuhan tidak mau orang ini jadi anak-anak gampangan, anak-anak yang seenaknya. Iya kan? Coba kalau semua tanpa orang beriman pun Tuhan ikut dan Tuhan berkuasa pun Tuhan berikan semua, orang akan jadi malas berdoa. Sedangkan mesti berdoa, berdapat berkat saja, mesti berjuang saja. Begitu banyak yang malas. Apalagi memang tahu-tahu memang langsung Tuhan kasih, lebih tambah itu orang malas. Karena kan dia pikir, dia perlu berdoa, dia perlu beriman, dia perlu setia ke Tuhan kasih. Iya kan? Makanya saudara, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau mari bangkitkan imanmu hari-hari ini. Bangkitkan terus kepercayaanmu hari-hari ini, supaya engkau bahagia. Kalau selama ini masih kurang bahagia, masih banyak tuh orang karena dia bilang orang mahera ada muka-muka maskena, berarti periksa ke dalam hati. Mungkin bisa saja imannya sudah berkurang. Mungkin bisa saja kepercayaannya sudah mulai berkurang, atau sudah percaya sama sekali. Karena memang banyak anak Tuhan kan, di ibadah percaya Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan masih percaya, oh dia sangat jago, oh dia itu mantap. Saya percaya jemaat karena sudah ada yang begitu. Amin. Sudah ada apa di sini? Karena begitu banyak orang Kristen
Lala berdoa pada datang-datang sudah orang arahkan ke gunung mana, ke tempat mana. Haleluya. So pergi. Di sini tidak ada. Tapi saya cuma mau kasih ingat, jangan sampai besok-besok karena jemaat Lala berdoa belum kunjung ke jawaban, tiba-tiba orang datang kemari. Oh di sana ada. Kopi baku iko. Puji Tuhan juga dia tiba di hotel mewah. Kau datang ke sana, puji Tuhan ada praktek-praktek yang bagus. Mereka banyakan kan dong so bawa dia petang kali sebintang utang. Pindah pakai sana lagi turun-turun di gunung. Pindah pakai sana lagi tunggu pasunangan di mandi. Tuh diri sudah tak urus. Kau apa? Berkotor sekali. Tapi saudara, kebanyakan praktek-praktek seperti ini orang Kristen permatanya yang dicelikan. Betul saudara. Saya bisa bayangkan nih, ibu-ibu pecantik-cantik ini kun dapat sembur dan durhaka kotor dari mulut yang biasa kasihkan gigi. Haleluya. Ini cuma saya ingatkan. Tapi mungkin tidak prakteknya seperti itu. Tapi mulai karena ragu dan Tuhan, berdoa selama, mulai andalkan kekuatan sendiri. Oh Tuhan, selama kita berdoa mertua belum jawab, kita pakai jok kita pecarai. Mulai dengan caranya, dengan kekuatannya, dia anggap dia bisa. Nanti saudara belur baru sadar bahwa manusia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan saudara, karena memang Tuhan sudah bilang terkutuk orang mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan diri sendiri itu terkutuk, bukan bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang tetap percaya pada Tuhan apapun keadaannya. Coba yang masih percaya sampai hari ini tidak kurang sedikit pun dia beriman. Biar dia berdoa belum dijawab, dia tetap percaya. Haleluya. Mestilah itu. Jangan memuji Tuhan setelah suat. Bapak yang berdasar, Bapak yang berkuasa. Pulang ke sana lagi dia bercerita. Ini kan aneh, saudara. Jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba tidak akan pernah bahagia. Karena ini catatan firman Tuhan. Selanjut poin yang ke-19. Mazmur ini masih ada kaitan juga, tetapi ini tetap kita baca Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mari buka semua Mazmur 84. Saya suka kita semua baca supaya saudara lihat bahwa yang saya khotbahkan ayat-ayat itu memang betul. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Mazmur 84 6 2 3. Bahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siar. Yang berikut, manusia yang berbahagia dikatakan manusia yang kekuatannya di dalam Bapa Yahweh. Bukan DP kekuatan karena 4 sehat 5 sempurna. Bukan, saudara. Ini mungkin khotbah yang sederhana. Mungkin kadang-kadang pengajaran yang biasa-biasa. Tapi saudara, ini sangat penting. Karena saya mau katakan, kalau kekuatan manusia terletak pada 4 sehat 5 sempurna, dokter-dokter so pasti tidak ada yang mati muda. So paling dokter-dokter yang tahu soal takaran gizi di makanan itu umur panjang sekali. Sampai orang tua sekalipun orang tetap kuat. Kalau memang kekuatannya itu ada pada makanan. Iya toh? Tapi dunia model sekarang mau cari makanan sehat sempurna, mau cari makanan yang bersih sempurna, itu so susah. Betul tidak? Harusnya makanan yang dipanen beberapa lama. Contoh, harusnya 6 bulan, dalam 3 bulan sudah terus makan. Kira-kira kalau bukan kekuatan dalam Tuhan itu orang bisa sehat? Coba pakai logika pikir. Jangankan itu, daging ayam, orang semua sudah tahu toh.
kan dia nanti panen beberapa bulan kemudian. Kalau ikut pertumbuhan yang benar bisa saja tahun. Tapi ini dalam waktu yang, kalau rumus seperti itu, waktu yang sesingkat-singkatnya langsung orang makan. Kira-kira kalau bukan Bapak Yabe yang kasih kekuatan, orang masih ada? Paling cek kamari, sudah ada yang parlemen, sudah ada yang asam urat, sudah ada yang segala rupa tuh penyakit. Karena memang saudara, untuk makanan sekarang mau cari yang sehat itu susah. Semua besar dengan obat. Kalau bukan karena Tuhan kasih kekuatan, orang ini semua sudah kuat. Saya ingat sekali waktu dulu, waktu heboh-hebohnya formalin, waktu itu kan hebohnya ikan. Jadi waktu kami suami istri ke pasar, yang lain-lain berteriak, awas formalin, awas formalin. Baku-baku garah, kong tukang jual ikan satu menyawa, soba sarle dan formalin. Boleh bayangkan karena ada orang yang tahu loh. Coba kalau orang ini soba sarle dan formalin, seandainya begitu, kira-kira kalau bukan Tuhan kasih kekuatan, Pak Jovan masih bisa melompat rupa tadi? Nggak kan, saudara. Orang bilang, oh kalau dia nggak makan-makan lemah, betul. Tapi sekarang kalau makan tak lebih lagi, bukan cuma lemah, pingsan, dead. Betul tidak? Nah, kalau dia ingin tahu dia akan sebesar kesana dengan apa, kandungan-kandungan apa yang sudah berlebihan. Makanya saudara, sekarang mau cari kebahagiaan pakai logika. Orang bilang makan 4 sehat 5 sempurna supaya orang kuat, olahraga yang teratur supaya orang kuat. Belum tentu. Dia terbukti kita suami rajin olahraga. Baru berapa minggu lalu tahu toh, justru di kaki tidak bergumulan. Artinya saudara, yang nggak salah itu olahraga harus, tapi jangan sampai orang pikir kita kuat karena rajin olahraga. Amin. Jangan kita pikir oh kita kuat ini karena kita pemakanan tuh makanan-makanan elit, makanan mewah, makanan bergizi. Jangan saudara. Yang banyak justru stroke jantungan itu orang-orang yang beruang karena makan selalu mewah. Betul. Banyak kenyataan seperti itu. Dan saudara saya mau katakan, kalau kekuatan, kesehatan itu karena tergantung secara lahiriah, makanan contoh. Berarti orang yang rajin puasa ini sudah sehat-sehat. Atau makanan oleh karena rajin olahraga, berarti saya ini tidak akan pernah kuat. Betul, kenapa? Ini hal-hal sederhana tapi saya mau bilang, saya tidak pernah olahraga. Bukan saya anti olahraga, tapi memang kondisi saya tidak bisa olahraga. Jangankan bilang lari. Iya toh? Pokoknya yang namanya olahraga saya tidak bisa. Kondisi kaki saya kan saudara mengerti. Tapi coba saudara lihat. Kalau saya cuma berpikir atau saudara berpikir olahraga bikin orang kuat, sementara Ibu Lydia yang tidak pernah olahraga tidak akan bisa melompat memuji Tuhan. Soalnya tidak pernah olahraga. Betul tidak? Jadi saya mau katakan kita semua kuat sampai hari ini itu bukan karena hasil kekuatan kita, bukan karena hasil usaha kita. Bukan berarti saya katakan kemudian Ibu Lydia bilang yang sehat 5 sempurna yang tidak bikin kuat, jadi makan jo hari-hari jo yang sehemat-hemat mungkin. Kalau itu jo makan hari-hari itu salah sendiri. Bukan itu maksud saya. Maksud saya saudara, apapun yang kita konsumsi tiap hari, apapun yang kita lakukan tiap hari itu tidak menjamin kekuatan yang sempurna. Karena kalau itu bisa berikan kita kekuatan yang sempurna, saya mau katakan tidak ada orang yang mati, semua pasti hidup terus, semua pasti sehat terus. Bagaimana Ibu Ola? Betul bukan? Jadi coba lewat firman Tuhan ini saya mau kita semua mari, saya pribadi kita semua menyadari bahwa ternyata kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Dan itu adalah kebahagiaan.
Itu poin yang ke-19. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Yahweh. Karena memang betul saudara. Kalau Bapak Yahweh tidak kasih kekuatan, rata-rata saya lihat jemaat di sini ada yang kerjanya jauh. Jangankan jemaat, Pak Gembala saja dalam 1 minggu itu aktivitas Lamongan Manado itu berapa kali. Kemudian ada jemaat-jemaat kita yang tiap hari hidupnya harus di kendaraan. Betul tidak? Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, Tuhan tidak akan mampu saudara. Oke, saya lanjut. Poin yang ke-20. Ini sudah ayat hafalan. Mazmur 112. Tapi ini kunci kebahagiaan, makanya saya perlu sampaikan. Mazmur 112, kita baca ayat 1. Mari baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat yang pertama, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kira-kira yang hadir saat ini yang masuk kategori ini angkat tangan jujur. Simak baik-baik ini ayat. Berbahagia orang yang takut Tuhan, yang sangat suka. Coba jujur, yang suka sekali dengan firman, suka dengan Tuhan perintah. Paling banyak begitu khotbah, mudah-mudahan ada di sini. Itu lagi, yang lain kek. Padahal yang itu lagi itu firman. Tapi mengaku-mengaku orang benar. Di sini dia tidak bilang berbahagia orang yang suka, tapi sangat suka. Saudara mengerti itu sangat suka? Sangat suka itu berarti biar Ibu Lydia khotbah 1 jam, Ibu Lydia tambah kuat. Itu tuh sangat suka. Maka kalau Pak Gembala berkhotbah 1,5 jam, Pak Gembala boleh joko sokpen lama sekali dari tadi kurang dah. Itu tak putar, itu. Kira-kira itu sangat suka? Jangan berdusta saudara. Tuhan tahu. Kenapa hidupmu banyak kali gundah gulana? Karena tidak menghormati firman Tuhan. Ini firman saudara. Kenapa susah bahagia? So dengan kekuatan bekerja keras, so dengan daya upaya, kenapa tidak bisa bahagia? Kenapa terlalu banyak protes dengan firman Tuhan? Betul. Apalagi kalau pendetanya khotbah biasa-biasa saja. Aduh, karena saudara, pengalaman di kampung saya banyak dengar cerita dari papa saya. Dorang penjemaat dulu, barani pendeta sobat khotbah, belum bilang sampai di situ, dorang setahu lagi dulu. Kalau dorang apa pendeta, ngana kalau kesana dorang setahu apa ngana termasuk mau bilang. So boleh stop, jangan ngana pesadar, ngana bapak veto di atas, orang di bawah cuma duduk-duduk. Bayangkan itu dia. Nggak bisa menyau. Kan khotbah kan beda dengan sharing. Kalau sharing kan, kalau jemaatnya udah setuju, atau jemaat mau bertanya, atau ada protes bisa sampaikan. Tapi kalau saya khotbah begini biar sok keras, nggak ada yang bisa protes dari bawah. Makanya tuh jemaat bilang begini, ngana bagus, ngana veto biar 1 jam, ngana bicara sendiri. Tapi orang yang dulu di kursi cuma diam-diam, kontra bisa menyau. Mengerti saudara? Akhirnya apa saudara? Tidak suka lagi dengan firman. Jemaat Kapel Manado kalau hari-hari ini mulai kurang penghormatanmu terhadap firman berdoa. Karena itu tanda-tanda hidupmu tidak akan bahagia. Betul. Biar saudara upaya ini firman, beda kalau Ibu Lydia yang sampaikan. Baca ulang jelas-jelas. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat saudara. Bukan cuma suka, sangat suka dengan setiap perintah.
Memang mau ikut perintah itu tidak enak, saudara. Di mana-mana contoh kecil dalam rumah, orang tua kalau berperintah, jarang sekali kalau ada pak anak begitu orang tua perintah. Contoh, saya ambil saja Glenn pergi sana dan Glenn pergi sini dan Glenn bikin ini dan Glenn bikin itu dan jarang sekali kontoran dapat itu anak bilang, mama makasih banyak nih, baik-baik sekali so perintah pak kita ulang-ulang. Namanya perintah itu paling dia begini, ada mak tunggu kuat belum dek satu pada bikin susul nih. Kiranya lelah. Itu rata-rata. Cerita orang sebenarnya kalau banyak protes itu sama dengan orang bilang begitu Pak Tuhan. Tuhan ini perintah satu susah kita mau bikin, belum kita bikin Tuhan suruh le satu, belum kita bikin satu le. Apalagi kalau di kapel kanan ada ini kan kurang tunggu-tunggu juga Tuhan suruh apa? Baru dari pentahiran suruh le 2 malam, 20 malam, kalau 20 malam sudah suruh le puasa Ester. Jadi ini kalau pakai protes memang tidak sanggup, namanya dapat perintah itu tidak enak. Yang enak itu apa Ibu Meta? Kalau dapat amplop isi yang merah-merah, itu tuh enak. Betul tidak? Yang namanya dapat perintah itu tidak senang. Apalagi kalau perintah punya sesuai dengan orang berkemauan. Bukan Tuhan terima kasih banyak, Tuhan balik veto kalau banyak perintah. Nah banyak orang percaya, mungkin Tuhan ada sempat protes dengan orang pendulu, tapi ketika dalam hati sudah ada rasa bosan, ketika dalam hati sudah ada rasa jenuh dengan firman Tuhan, di saat itulah protesmu sedang berlangsung di hadapan Tuhan. Betul. Mungkin ada begitu banyak yang engge-engge, amin-amin pada hati. Ngana, iyo ngana kau mental, ngana perkira kita senang dengan apa khotbah itu dia. Dia tak templak, tegur, khotbah ke kamar yang pengajaran apa itu sekarang? Pokoknya bukan yang mengenakan apa itu? Teologi kemakmuran. Pokoknya apa lagi satu? Kasih karunia itu full grace. Nah, orang kebanyakan berharap yang begitu. Kalau full grace itu biar bikin dosa, mari Tuhan kau selamatkan. Satu kali Tuhan mati di kayu salib sudah. Biar dia istri 3 suami anpa mari semua aman. Iya kan? Biar naik kereta api jalan terus, tidur terus di got aman. Saudara mengerti? Banyak orang suka yang begitu. Kalau yang begitu, pendeta tidak perlu khotbah keras-keras, pelan-pelan juga orang terima dengan senang hati. Bila perlu dia undang ulang, minggu depan datang lagi, khotbah yang sama. Mari coba kau berdiri, kau bisa sedikit tegur. Aduh penggembala, lain kali juga kasih jadwal pada dia nih. Tapi jantung gede-gede kalau mau dengar begitu. Banyak orang tidak terima, tapi tidak sadar kalau itu kunci kebahagiaan. Ingat, perintah Tuhan, firman Tuhan itu ada yang enak didengar karena firman Tuhan itu dilambangkan seperti apa? Air. Kalau air kotoran panas begini pembasiran kan enak. Bagaimana ya kan? Panas-panas pembasiran di kamar mandi pamesum pasti enak. Nah, banyak orang suka dengar firman yang begitu, yang sama dia bayangan dan tengah hari tua panas-panas kau siram dengan air, atau tengah hari tua kau makan es krim. Tapi jangan lupa firman Tuhan juga dilambangkan seperti api, seperti palu, seperti godam. Apa lagi? Pedang. Kira saya kalau api datang tengah hari tua ini dia kembali duduk dekat api, bagaimana ya Ibu Maya perasaan? Baru membayangkan terus nggak bisa bayangkan. Iya toh? Jangan salah sudah. Firman Tuhan ada sewaktu-waktu dia datang ikut orang pemau, tapi sewaktu-waktu dia datang juga harus menamplak orang. Tapi Tuhan yang
yang suka ditegur, suka sekali dengan perintah Tuhan. Jujur saja. Yang cepat panas tuh telinga. Ada kan begitu toh? Nggak gampang saudara mau bahagia. Bilang suka sekali dengan firman itu yang gampang. Haleluya. Apalagi jemaat yang kapelkan Manado, jujur, orang mempelai ini nggak tahu lagi mau khotbah apa. Kenapa saya bilang begitu? So bertobat kau sudah tahun-tahun, kejadian sampai wali so tahu semua. Sama dengan kita bilang tadi, tapi papa bilang, belum kesana orang, belum kamu kesana ke pendeta terus mengerti apa dia kalimat selanjutnya. Jemaat di sini paling begitu. Paling mempelai belum ke selanjutnya, oh orang sudah mengerti, oh itu mempelai termaksud selanjutnya itu pasti. Kenapa? Bertobat selama, tahu firman selama. Tapi di sini itu Tuhan menguji. Ketika orang sebanyak tahu atau kata orang lebih banyak tahu dan mempelai mungkin pengetahuan masih 5, orang jemaat 20, di situ Tuhan menguji. Ketika yang pengetahuan masih di bawah ini mengajar, engkau yang pengetahuan sudah di atas, engkau masih sangat suka ataukah protes di tempat dudukmu? Karena dulu saya sempat ingat satu mempelai, orang bersama-sama dia bilang apa? Dia mau dengar kecuali ketua sinode yang khotbah. Karena ketua sinode itu MTH, doktor. Maka yang lain yang cuma STH, ya apalagi diploma, apalagi hamba Tuhan keluaran, ya dia mau dengar. Dia datang ibadah mah dia nggak dengar. Berarti yang ada dia berpikiran, yang disampaikan itu pengetahuan manusia bukan firman. Kalau dia tahu yang disampaikan firman, biar dia bergelar MTH yang khotbah pendeta keluaran sekalipun, dia akan hormati dan dia sangat suka. Hati-hati saudara, jangan sampai di hati kita sudah hilang lagi rasa sangat suka dengan perintah. Semua khotbah yang dikhotbahkan di sini, kecuali sama dari gembala bilang, kecuali yang disampaikan bukan firman. Tapi siapapun yang berdiri, besok-besok kita ada tamu karena di kapel kanan ada juga dari dulu sudah banyak tamu yang datang. Jangankan kami mempelai, tamu-tamu yang datang sekalipun, kalau dia berdiri menyampaikan firman, jaga posisi hatimu, harus taruh pada posisi sangat suka. Kalau suka bahagia, kalau tidak bahagia sudah, kalau tidak suka tidak akan bahagia. Kenapa? Ibadah sahabat ini paling sudah, ini lagi khotbah paling khotbah ini, ya berikut lagi bagian mana, paling naik khotbah ini, berikut lagi Pak Yudi, Ibu Lydia, paling naik khotbah ini. Saudara, kalau hatimu seperti itu, tidak akan bahagia, biar datang ibadah terus. Betul saudara, tidak akan bahagia. Tapi coba siapapun yang berdiri, kemudian engkau berkata, Tuhan ini adalah suaramu, yang dibacakan adalah firman-Mu, yang dinasihati, yang disampaikan adalah pesan-Mu. Saya sangat-sangat suka dengan perintah-Mu. Kebahagiaan pasti jadi bagian. Betul. Ini firman, bukan saya yang bilang. Karena memang mungkin secara logika jemaat berpikir so 5 tahun lebih orang mempelai cuma ini belum ada yang bertambah, tamu-tamu pun datang jarang-jarang. Tiap ibadah sabat cuma mempelai itu saja, mau ibadah minggu mempelai itu saja yang sampaikan. Mungkin ada yang berharap datang ke kamari kunjungan dari mana, iya kan? Kalau pakai pikiran dan hati seperti itu, saya mau katakan sekali lagi, tidak akan berbahagia. Berbahagia kalau setiap firman yang disampaikan itu kita suka. Ini firman. Keras atau lembut, panjang atau pendek, ketika kita suka, disitulah kebahagiaan. Betul saudara. Biar orang khotbah pendek kalau saudara tidak suka, biar juga orang khotbah panjang segala macam pengetahuan, mungkin pengalaman disertai dengan kesaksian
kalau saudara tidak suka itu masalah. Dan itu tidak akan membuat bahagia. Hari ini saya berkhotbah baru berapa poin saja, 1, 2, 3, 4. Baru 4 poin saja sudah panjang. Tapi kembali ke hati masing-masing. Karena firman Tuhan sudah gariskan dengan jelas. Akhir-akhir zaman kebanyakan orang lebih cenderung suka mendengar dongeng, cerita-cerita dongeng nenek-nenek tua, cerita-cerita mod. Orang Manado bilang, kalau orang cerita dusta suka sekali dia dengar. Kalau hoax suka sekali dia dengar. Biar 1-2 jam dia suka sekali dengar. Tapi kalau firman, malah saudara, yang hoax itu penasaran sekali, suka mencari-cari tahu. Cerita yang tidak betul dia suka sekali cari tahu. Tapi firman Tuhan dikasih tahu bukan dicari tahu, dikasih tahu tidak mau tahu. Tapi saya percaya jemaah di sini tidak ada yang seperti itu. Halo jemaah. Setelah 5 tahun lebih di KPR Kana Manado, sampai hari ini adakah hatimu tetap suka, sangat suka dengan firman? Mana suaramu? Haleluya. Ini kembali ke hati masing-masing. Amin. Berpulang kepada diri masing-masing. Kalau suka bahagia, ini firman Tuhan. Pelajaran sederhana hari ini, tidak ada pengetahuan yang terlalu tinggi. Saya pun tidak sanggup jangkau kalau terlalu tinggi. Tapi sesederhana mungkin yang saya bawakan hari ini. Kalau suka hidupmu bahagia, ini perkataan Tuhan, bukan perkataan Ibu Lydia. Cintailah, sukailah firman Tuhan itu. Dan bila perlu Tuhan bilang sangat, jadikanlah firman Tuhan. Kalau saya mau kasih tips saudara supaya tetap suka, jadikanlah firman Tuhan itu ibarat turun makanan dan makanan favorit. Anggaplah itu turun makanan kesukaan. Iya kan? Kalau turun makanan kesukaan kan turun makan terus. Anggaplah itu turun baju favorit. Orang ada tipe orang dia pakai baju favorit, biar di lemari mungkin banyak, tapi yang itu terus dia pakai karena dia suka. Ada tipe orang seperti itu saudara. Atau yang paling gampang, ini kan soal suka, berbicara tentang kasih sayang cinta. Kembalilah, apalagi yang bapak-bapak ibu-ibu, pada waktu pacaran dulu itu kayak apa sih? Kalau suka itu kayak apa sih? Sesempat sentil waktu khotbah hari Kamis tentang kasih mula-mula itu. Kalau dia suka, dimanapun pasangannya berada, petir, hujan, badai sekalipun pasti dia cari. Karena dia suka. Saya menerangkan pun saudara yang sudah lewati, saudara tahu bagaimana itu cinta. Nah jadi saudara ini Tuhan mau mari hari-hari ini pulihkan hati kita. Kalau mulai bosan baca firman, kalau di rumah nonton start 1, 2 jam, 3 jam, acara-acara lain saudara bisa betah, sementara buka firman baru setengah jam mulai mengantuk. Nah saudara periksa, kembali pulihkan saudara. Di tempat lain saudara begitu betah, sementara mungkin cuma 1 pekan 1 kali ada di sini, 1 pekan ada yang 2 kali di sini, saudara mulai tidak betah lagi. Saudara mulai bosan, saudara periksa, pulihkan, perbaiki hatimu. Betul saudara. Karena memang firman Tuhan katakan, hari-hari ini banyak orang yang hilang kasih mula-mula, sebanyak. Di mana-mana ada. Dia petubuh store di ibadah, dia petubuh ada di ibadah, tapi saudara, kecintaannya kepada Tuhan itu tidak ada lagi. Dia datang ibadah cari Tuhan dengan firman, cuma sebatas supaya dia diberkati, cuma sebatas supaya usahanya lancar, cuma karena daripada gembala mau tanya siapanya ibadah datang Jo, daripada cuma bagian di rumah. Jadi motivasi hatinya itu sudah tidak tulus lagi. Kalau sudah seperti itu saudara, bukan lagi kategori sangat suka. Jadi lewat khotbah ini saya memotivasi hati kita semua. Saya lihat hati saya
saudara lihat hatimu sendiri. Adakah hati saya ini masih kategori sangat suka dengan perintah Tuhan atau tidak? Kalau suka dengan perintah Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau suka dengan perintah Tuhan berarti suka pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi selama ini saya datang ibadah ini, motivasi saya menyenangkan Tuhan, ataukah cuma ada kepentingan kita berdiri sendiri? Hati-hati saudara, Wahyu 2 itu jelas betapa dalam engkau telah jatuh karena hilang kasih mula-mula. Padahal kalau saudara baca jemaat Efesus itu banyak yang keunggulan. Mereka adalah jemaat yang terjadi lelah, tidak mengenal lelah. Bahkan mereka punya karunia, punya kepekaan, bisa membedakan segala roh. Bahkan saudara mereka di situ saudara baca sekitar 5 atau 6 keunggulan. Tapi saudara, ternyata jerih lelah, rajin ibadah, rajin store muka di tempat-tempat doa. Tapi kalau cuma sekedar rutinitas, tidak ada lagi dasar hati yang cinta, Tuhan bilang hilang kasih mula-mula. Betapa dalam engkau jatuh. Hari ini sekali lagi periksa hatimu. Tiap sabat engkau datang di sini cuma karena supaya kepentinganmu terpenuhi, ataukah benar-benar karena cinta Tuhan? Banyak orang, aduh, firman Tuhan bilang ibadah supaya diberkati, jadi ibadah juga supaya diberkati. Ibadah supaya sehat, jadi ibadah juga supaya sehat. Itu berarti motivasinya kelihatan bagus, tapi salah sebenarnya. Datanglah cari Tuhan karena motivasi sangat suka dan mencintai Tuhan. Kalau orang datang karena cinta Tuhan, Tuhan sudah janji yang lain-lain Tuhan tambahkan, yang lain-lain pasti Tuhan berikan. Tidak perlu Tuhan susah-susah minta. Ketika Tuhan mau motivasi hati yang benar, tetap jaga kasih mula-mula, pasti Bapak Yahweh kasih. Jadi hari ini saudara, sekali lagi bukan pelajaran yang susah. Tinggal kembali periksa saja hati kita. Kalau mau suka bahagia, tetap jaga itu hati supaya cinta Tuhan. Tetap jaga hati supaya tetap suka ke firman. Tetap jaga hati supaya tetap suka memuji Tuhan. Tetap jaga hati supaya yang namanya program Tuhan itu kita suka. Jangan sampai kita lebih suka dengan agenda-agenda dunia, dengan program-programnya kita, dengan kesibukannya kita, dengan segala macam kemauan kita, daripada kita suka dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya mau katakan kemauan Tuhan tidak ada yang lain, ibadah. Ibadah dengan firman, berdoa, menyembah, puasa, hidup setia, hidup dalam kekudusan, hidup melakukan firman, itu tuh kehendak Tuhan, bukan yang lain. Tuhan yang inginkan di luar daripada itu. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini 4 poin saja yang saya sampaikan. Sampai pada poin yang ke-20 ini, sekali lagi ini bukan pelajaran yang susah. Mungkin ada di antara saudara sudah tahu Pak, tapi hati-hati. Yang kategori tahu Pak itu berarti tidak lagi menyukai firman. Kalau sangat suka, biar dia tahu, biar banyak tahu, lebih banyak tahu, tetap dia menyukai yang namanya firman. Dia tetap suka dengan yang namanya perintah. Oke, ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi pelajaran yang masih berlanjut, tetapi kita mengalir saja. Yang pasti poin yang pertama tadi, yang berbahagia adalah orang yang berlindung kepada Bapa Yahweh. Yang berikut orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Yang berikut orang yang manusia, yang kekuatannya dalam Bapa Yahweh. Dan yang terakhir tadi, orang yang takut akan Yahweh dan yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak Yahweh. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Engkau dapati Tuhan hati kami tawar. Engkau dapati hati kami Tuhan tidak menyukai setiap perintah. Ampuni kalau banyak kali kami dapati perintah itu terlalu berat. Firman itu terlalu berat untuk kami lakukan, sehingga ada kelalaian. Ampuni kami.
Kami rindu kami hidup bahagia Bapak ya. Kami tidak mau kami hidup dalam kekecewaan. Ampuni kalau selama ini kami tidak bisa bahagia karena perbuatan kami sendiri Tuhan. Ampuni kalau kami kurang menghargai akan pribadi-Mu. Kalau kami kurang memperhatikan akan perintah. Ampuni kalau kami kurang dalam melakukan firman. Kami sadar kami manusia terbatas. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk taat. Tapi kami tidak mau hilang kasih mula-mula. Kami tidak mau hilang kasih mula-mula. Bahwa kami terus cinta Dia. Bahwa kami terus sangat suka memuji, sangat suka menyembah. Bahwa kami sangat suka mendengar firman-Mu. Taruh hati yang sangat suka itu bagi kami. Taruh terus kasih mula-mula bagi kami. Ampuni kalau Engkau dapati hati kami mulai tamat. Ampuni kalau Engkau dapati hati kami mulai dingin. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hati kami. Maka kita tak punya roh yang menyala-nyala. Maka kami terus ada dalam kehendak. Ingatkan terus kebenaran ini di hati kami, supaya sampai Yesus datang, kami tetap hidup dalam kebenaran. Sampai Yesus datang, kami tetap sangat suka dengan cerita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini doa syukur. Mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa, taruh kami hati yang sangat suka menyembah. Tuhan, kami suka menyembah. Tuhan, kami suka akan hadirat-Mu. Tuhan, kami cinta membawa penyembahan di hadirat-Mu. Jauhkan dari kami penyembahan yang biasa-biasa saja. Tuhan, kami suka hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Penyembahan kami serahkan kepada